ini, tapi paling nggak saya pengen kalian untuk perspektif yang ada di dalam diri kalian masing-masing, itu kemudian betul-betul diperkaya dengan informasi-informasi, data dan fakta yang reliable dan akurat. Ya. Data dan fakta yang reliable dan akurat ini kemudian yang coba diberikan melalui sistem informasi akuntansi pemerintah, di mana output-nya adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit dan diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Artinya informasi apa yang tercantum di dalam laporan keuangan pemerintah, termasuk informasi mengenai utang pemerintah, itu dapat diyakini kewajarannya, reliable dan akurat. Yang mengatakan itu bukan hanya pemerintah, tetapi adalah auditor independen yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, saya pengen kalian untuk kemudian persepsi yang saat ini ada di benak kalian ataupun di pikiran kalian, itu kemudian diperkaya dengan data dan informasi yang reliable dan akurat, di mana sumber informasi utama, gitu ya, adalah laporan keuangan pemerintah pusat. Ya, nah kalian belajar sistem informasi ini kan output-nya adalah informasi. Informasinya di mana? Di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Sehingga persepsi kalian itu menjadi lebih kaya dan objektif. Objektif artinya kalian bisa menilai dan juga bisa menjadi duta informasi buat teman-temanmu yang lain, buat keluarga, buat orang-orang di lingkunganmu, dan buat siapapun gitu ya, termasuk di dalam berinteraksi di media sosial gitu ya. Jadi sekali lagi, saya pengen tahu persepsi kalian ini untuk memacu kalian supaya kalian bisa kemudian terpacu mencari informasi yang akurat, ya, mencari informasi yang akurat di dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, informasi dalam laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan bisa kita gunakan untuk memberikan pendapat, salah satunya di dalam media sosial maupun berinteraksi maupun menanggapi fenomena maupun isu-isu yang beredar gitu ya. Kalian nanti akan menghadapi tahun politik nanti di 2023 maupun 2024 gitu ya. Isu ini pasti akan mencuat lagi, pasti akan menjadi hal yang seksi lagi untuk dibahas. Pada saat itu kalian sudah bekerja, ya, sudah bekerja mungkin ya 2 tahun ya, berarti bekerja 2 tahun, dan kalian pasti kemudian berinteraksi juga di dalam media sosial maupun media-media yang lain gitu ya. Makanya kemudian ini juga menjadi penting. Jadi jangan sampai kemudian mahasiswa STAN, terutama mahasiswa saya gitu ya, kemudian memiliki persepsi yang tidak objektif, tidak kaya, dikarenakan kalian tidak mendalami informasi yang reliable dan akurat melalui laporan keuangan pemerintah pusat. Yang kita pelajari sekarang hari ini adalah bagaimana informasi itu kemudian dihasilkan, gitu ya. Sistem informasi yang pemerintah kan suatu tools ya, adalah rangkaian proses baik manual maupun komputerisasi untuk menghasilkan informasi yang tadi supaya dia bisa dipercaya. Kita bisa bicara mengenai data di laporan keuangan pemerintah, itu tidak ada yang ditutupi, jelas sekali di situ kalian bisa tahu ya, komposisi utang pemerintah itu seperti apa. Jangka pendeknya berapa, jangka panjangnya berapa, jangka panjang asalnya dari mana, apakah dari surat berharga negara, itu jumlahnya berapa. Kalian juga bisa lihat di situ surat berharga negara itu apa saja jenisnya, mana yang syariah, mana yang falas, mana yang rupiah, mana yang bentuknya sun, dan sebagainya, itu dijelaskan secara detail di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Tahun ini kita nerbitin berapa, kita bayar pokok utangnya berapa, kita bayar bunganya berapa, itu semua ada di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Kita juga bisa lihat asal sumber dari pemberi atau yang punya obligasi kita, itu dari negara mana saja. Ya, dari negara mana saja, siapa yang kemudian kita bisa menyimpulkan, oh, ternyata utang pemerintah itu berapa persen sih yang ke asing,
berapa persen yang di dalam negeri. Kalau yang di asing itu berapa persen yang dimiliki oleh tadi temanmu sempat singgung oleh pemerintah Cina misalnya atau Tiongkok, berapa persen. Sehingga kalian nanti punya persepsi yang akan kemudian menimbulkan suatu sikap yang lebih objektif. Nah, di dalam memahami utang pemerintah ini kemudian next step-nya, tadi itu baru step pertama. Ya, step pertama kita harus tahu dulu utang pemerintah itu apa saja isinya. Ya, pemerintah itu berutang sama siapa? Itu baru satu step. Ya, tapi sayangnya memang step ini kemudian justru yang paling banyak dibicarakan di dalam media sosial dengan versinya masing-masing sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ya, laporan keuangan pemerintah itu baru sampai di step 1 sebenarnya. Ya, menyediakan informasi yang kita bisa lihat secara detail dan akurat. Ya. Tapi kemudian informasi mengenai efektivitas utang pemerintah tadi itu perlu pengkajian lebih lanjut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam utang pemerintah gitu ya, itu digunakan dengan berbagai macam kebutuhan. Ya. Kalau tadi siapa yang bilang konsumtif atau itu harus kita kaji dulu nih. Apakah benar itu untuk konsumtif? Kan gitu ya. Nah, apakah benar itu manfaatnya dirasakan jangka pendek atau jangka panjang atau sangat panjang misalnya? Itu perlu pengkajian lebih dalam, ya. Dan memang informasi itu memang tidak bisa kita sediakan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, ya. Karena sumber informasi itu memang butuh riset yang mendalam juga. Ya. Saya ambil contoh misalnya gini. Ketika pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara, ya, SBSN ini kemudian ditujukan untuk proyek tertentu. Taruhlah misalnya proyek untuk membangun bendungan di NTT, misalnya ya. Nah, ketika kita bilang, oh ini manfaatnya seperti apa, ini harus diteliti dulu kan. Apa dampak bendungan setelah dibangun, itu dampaknya seperti apa? Kan harus diteliti dulu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk masyarakat setempat misalnya. Multiplier effortnya seperti apa? Apakah akan kemudian mendorong hasil pertanian misalnya? Kan harus dikaji dalam beberapa tahun sehingga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, jadi memang itu informasi yang tidak mudah untuk kemudian kita bisa bilang bahwa ini utang ini sangat produktif misalnya gitu ya. Tidak seperti itu. Karena indikator penilaian itu menjadi sangat banyak, butuh waktu juga untuk kemudian menilai. Gitu ya. Yang jelas, utang pemerintah itu dalam rangka tujuan utamanya adalah menutupi defisit. Kalian bisa lihat di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang APBN. Itu untuk menutupi defisit. Kenapa kita defisit? Karena sederhananya kita bisa menjawab karena kita punya kebijakan fiskal yang sifatnya adalah ekspansif. Kenapa harus ekspansif? Karena untuk mencapai tujuan bernegara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ya, kalau kita tidak ekspansif, itu bisa tercapai mungkin, tapi akan butuh waktu yang sangat lama. Misalkan ya, butuh waktu yang akan sangat lama. Nah, saya contohkan diri saya sendiri, gitu ya. Saya contohkan diri saya sendiri, ibarat negara mungkin sama kayak diri saya sendiri. Negara itu nggak punya maksudnya seperti saya. Saya punya penghasilan, digaji oleh negara. Istri saya punya penghasilan digaji oleh perusahaannya. Saya butuh rumah. Ya, saya butuh rumah. Kenapa saya butuh rumah? Yaitu kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar saya. Kemudian, kalau saya butuh rumah, apakah saya bisa membeli? Bisa. Nah, pertanyaannya, kalau saya bisa membeli, berarti saya harus punya resource. Apakah resource itu ada saat ini? Belum tentu. Kebetulan saya bukan anak orang kaya nih, misalnya ya. Yang saya andalkan hanyalah penghasilan saya. Saat ini penghasilan saya sekian, misalnya. Harga rumah sekian. Kalau saya mau beli rumah seharga itu, dengan penghasilan saya sekarang, ya tidak akan bisa. Padahal itu kebutuhan dasar. Maka kemudian saya berutang lah, gitu kan ya. Saya berutang. Nah, ketika kita utang ke bank, itu ada batasnya. 40% penghasilan kita, itulah batas maksimal cicilan kita.
Ya, jadi kalau misalnya penghasilan saya 20, maka saya boleh nyicilnya maksimal 8. Maka kemudian saya akan ngambil rumah dengan cicilan nggak boleh lebih dari 8. Ya, kenapa saya harus ngambil rumah? Karena itu kebutuhan dasar. Nah, analogi yang sederhana ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita bisa aja nih bikin bendungan di NTT tadi misalnya ya. Kita bangun dalam 3 tahun ini kan pemerintah bangun 7 bendungan di Nusa Tenggara Timur. Bisa saja ya, dan bendungan-bendungan di lain ya. Tapi mungkin kita tidak akan bisa membangun dalam 5 tahun untuk 7 bendungan tadi. Kita mungkin butuh waktu sampai 25 tahun ketika kebijakan fiskal kita itu nggak ekspansif. Ya, maka kemudian kebijakan fiskal ekspansif ini itu didasari oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Ya, Undang-Undang Keuangan Negara membolehkan pemerintah setelah disepakati dengan DPR itu dapat melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Nah, karena kebijakan fiskal ekspansif, maka kemudian yang kita pikirkan duluan adalah mana yang prioritas kita bangun. Oke, setelah kita tentukan prioritas kita bangun, kalian ingat pelajaran kita yang pertama waktu itu mengenai perencanaan dan penganggaran, ingat ya, yang ada proses di Bappenas dan segala macamnya, kalian ingat lagi. Maka kemudian, oke, saya mau bangun ini, kebutuhan saya begini, totalnya 2.500 nih. Tapi saya cuma punya duitnya 1.800. Maka kemudian 700-nya dari mana? Nah, itulah yang kemudian dari pembiayaan. Pemerintah harus menambah utang. Nah, bagaimana kalau pemerintah tidak menambah utang? Bisa aja. Artinya kebijakan fiskal kita tidak ekspansif. Gitu ya. Jadi pendapatan kita berapa, kemudian kita sesuaikan belanjanya. Nah, ketika tidak ekspansif tadi, maka kemudian GDP kita itu akan sangat sulit untuk berkembang. Kalian ingat rumus ekonomi ya? Pernah belajar ekonomi dasar kan, ekonomi makro dasar kan? Ya, salah satu itu kan adalah apa? Government spending, ya, investment, ya, tabungan masyarakat, gitu-gitu kan. Nah, government spending itu adalah komponen utama, salah satu komponen utama pembentuk GDP. Istilahnya kuenya itu yang dibagi-bagi itu salah satunya adalah dari government spending. Ya, dari government spending. Coba kalian bayangkan, di dalam pandemi ini, itu situasi yang serba sulit. Kita bicara mengenai government spending, bagaimana dampaknya. Ketika dalam situasi pandemi, pemerintah tidak bisa, ini contoh sederhana, salah satu contoh, pemerintah tidak bisa melakukan kegiatan, misalnya contoh sederhana, kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaksanakan di dalam menggunakan fasilitas hotel, misalnya. Itu dampaknya luar biasa. Kamu bayangkan ketika pengeluaran pemerintah sekian triliun tadi untuk belanja barang operasional yang dipakai untuk meeting maupun kegiatan yang dilakukan di hotel. Ketika itu tidak dilakukan ketika masa pandemi ini, ternyata dampaknya luar biasa. Ya, hotel pendapatannya turun drastis. Ketika pendapatannya turun drastis, ada berapa ribu karyawan di dalam hotel tadi. Ada berapa banyak supplier untuk hotel tadi, untuk makanan segala macam. Jadi dampaknya luar biasa. Ketika government spending itu diturunkan, ya. Nah, maka kemudian kebijakan fiskal ekspansif itu yang dipilih oleh pemerintah. Implikasinya kebijakan fiskal ekspansif tadi adalah kita menganut anggaran yang kemudian bisa saja defisit. Ketika defisit itu terjadi, maka kemudian salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan utang. Menambah utang ini bisa melalui pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, maupun penerbitan surat berharga negara. Komposisi bagaimana pemerintah menerbitkan utang itu kalian bisa lihat di laporan keuangan pemerintah pusat. Berapa komposisinya? Utang surat berharga negara berapa? Pinjaman luar negeri berapa? Pinjaman luar negeri itu ada namanya pinjaman program, ada namanya pinjaman proyek. Ya, kalau pinjaman proyek itu dia dilaksanakan spesifik untuk proyek tertentu. Kalau pinjaman program bisa buat apa saja. Nah, komposisinya saat ini memang didominasi oleh surat berharga negara. Boleh dibilang hampir 80% utang kita itu adalah surat berharga negara.
Kenapa pemerintah mengambil kebijakan seperti ini? Berbeda dengan zaman dulu ketika belum reformasi keuangan negara, itu kebijakan yang diambil adalah pinjaman luar negeri lebih banyak. Kenapa? Karena salah satunya adalah diversifikasi sumber pembiayaan itu adalah untuk mengurangi risiko. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi ketergantungan terhadap suatu negara atau lembaga internasional tertentu. Nah, surat berharga negara ini siapa yang beli? Individu, badan usaha, bukan negara. Jadi kamu boleh beli. Kalau kamu ada uang, udah punya KTP, sudah punya NPWP, boleh beli. Nah, surat berharga kita memang didominasi oleh surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri. Siapa yang beli? Ya orang Indonesia juga. Nah, ketika pemerintah membayar obligasinya, membayar bunga surat utangnya, siapa yang menikmati? Yang membeli tadi di dalam negeri mayoritasnya. Di luar negeri juga ada, karena kita butuh juga dalam bentuk falas. Ya, komposisinya betul-betul diatur. Berbeda dengan zaman sebelum reformasi keuangan negara, ketika kita sumber pembiayaannya utamanya dari pinjaman luar negeri. Maka kemudian ketika kita membayar bunga, bunganya ada ke pemberi pinjaman. Apakah ke IMF, ke World Bank, ADB, atau ke pemerintah Jepang, pemerintah Belanda, dan sebagainya. Ya. Nah, itulah yang kemudian informasi-informasi ini yang coba dihasilkan dari sistem informasi akuntansi pemerintah. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan defisit, menambah utang, nah utang ini harus dikelola dengan, kalau istilahnya Bu Menteri, itu dikelola dengan secara prudent dan transparan. Prudent itu hati-hati. Kita nggak boleh ugal-ugalan mengelola utang. Walaupun Kementerian Keuangan sering dikritik pemerintah seolah-olah ugal-ugalan menambah utang. Jangan lupa, semua persetujuan penarikan utang itu didahului dengan APBN. Pemerintah nggak bisa ugal-ugalan, ya itu. Dan ada batas maksimal yang tadi disampaikan temanmu, ya itu adalah 60% total utang dari PDB maksimalnya, dan kita masih jauh, sangat jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Kita juga sangat jauh, ya. Itu mirip yang tadi saya sampaikan, bahwa saya tuh kalau minjam di bank itu maksimal 40% cicilan saya terhadap penghasilan saya. Kenapa? Karena saya dianggap bahwa oh kamu nggak mungkin dong hanya bayar utang doang penghasilan kamu, kan kamu punya kebutuhan yang lain, kan gitu ya, kebutuhan untuk hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, konsep ini yang harus kalian pahami dulu sebelum kita masuk ke materi kita pada sore hari ini. Saya akan share, nanti break slotnya nanti aja ya. Saya juga kebetulan nanti ada ini, kita bicara mengenai siklus pengelolaan utang. Ya. Ini hari ini kita melihat mengenai apa yang dipakai oleh teman-teman di DJPPR, namanya DMFAS. Nah, ini pengertian yang ada dalam Undang-Undang 1, ya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian pengelolaan utang. Nah, ini memang ada amanat di dalam Undang-Undang Perbendaharaan bahwa Menteri Keuangan itu kan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan utang, ya. Nah, mengadakan utang berdasarkan apa? Berdasarkan Undang-Undang APBN. Nah, Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat. Maka kemudian Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko itu yang kemudian ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk bertindak atas nama Menteri Keuangan dalam pengelolaan utang ini. Nah, ini yang tadi sampaikan, bahwa APBN itu kita defisit. Defisit ini harus ditutupi dengan sumber-sumber pembiayaan. Salah satunya adalah utang pemerintah. Bisa juga pemerintah jual aset, ya, tapi tidak mungkin itu cukup, ya. Maka kemudian ditutupi dari penambahan utang pemerintah. Oke. Nah, pengelolaan utang ini teman-teman, kalau tadi saya sampaikan, dia itu bisa bersumber dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, baik jangka pendek, jangka panjang, dan kemudian penerbitan surat berharga negara. Oke. Nah, tadi saya sempat singgung, ada satu kelebihan dari penerbitan surat berharga negara. Apa itu? Tidak akan mungkin ada agenda politik. Kan yang beli perorangan dan badan usaha. Dan dia nggak bisa
lelang SBN itu ada batasnya kalau perorangan maupun badan usaha. Maka dia tidak akan bisa punya kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah. Beda dengan pinjaman luar negeri zaman sebelum reformasi keuangan negara. Ketika kita mau minjam nilainya besar ke suatu lembaga internasional, itu sangat, walaupun pemerintah berusaha untuk tidak terpengaruh, tapi bisa saja potensi terpengaruh itu besar. Ya kan gitu ya. Beda dengan penerbitan surat berharga negara. Tapi ini memang dipersyaratkan, kalau kita mau minjam ke luar negeri, itu tidak boleh ada agenda politik, kemudian harus sifatnya lunak gitu ya, dengan suku bunga yang kompetitif, kemudian kita harus hati-hati. Ya, nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, tambahan pinjaman luar negeri secara grafis, itu dia tumbuhnya negatif. Artinya, kita makin sedikit minjam dari pinjaman luar negeri. Kita mengutamakan surat berharga negara di dalam pasar dalam negeri. Jadi sangat nonsen ketika ada yang bilang di dalam tahun politik kemarin gitu ya, cukup miris gitu ya, sangat-sangat masif hoax dan segala macamnya, bahwa negara kita ntar lagi bangkrut dan akan dikuasai oleh Republik Rakyat Tiongkok karena kita punya utang sama Cina. Nah, itu saya nggak mau persepsi itu ada di dalam mahasiswa saya. Ya, naif banget STAN, gagal total kalau ada persepsi itu di dalam pikiran mahasiswa STAN. Nah, maka kemudian kalian diberikan pengetahuan, walaupun waktu kita nggak cukup membahas secara detail, tapi ini saya berikan challenge kalian untuk betul-betul memahami mengenai ini. Ya, apalagi kita adalah bagian dari Kementerian Keuangan saat ini kan, PKN STAN gitu ya. Jadi betul-betul harus juga memahami secara paripurna, tidak ngambil sepotongnya aja. Gitu ya. Kalau total utang kita 5.000 sekian, iya benar, ada kok di LKPP, bisa kok dilihat. Isinya apa aja bisa, nggak ada yang salah kok. Maksudnya nggak ada yang salah tuh, kita bisa memastikan, oh ada berapa sih utang kita? Ada, nggak ada yang ditutupin. Ya kan? Nah, tapi kita nggak boleh berhenti di situ, lihat dulu. Sehingga orang oh, masa iya sih Indonesia mau dicaplok sama Cina karena kita punya utang sama Cina? Benar nggak sih pemerintah itu punya utang sama Cina? Ya lihat di laporan pemerintah. Kan gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu itu, maka kemudian kita punya kewajiban juga untuk memahami dengan benar, dan ketika dalam berinteraksi dalam media sosial, mungkin ada saat tertentu yang kita kemudian dibutuhkan untuk men-sharing informasi yang benar, sehingga tidak terbentuk persepsi yang salah. Oke, nah, debt management, pengelolaan utang, berarti manajemen utang, gitu ya. Nah, ini harus dipahami juga bahwa pembiayaan dengan penerbitan surat berharga negara maupun pinjaman luar negeri, terutama penerbitan surat berharga negara, dia juga adalah bagian dari instrumen fiskal, instrumen investasi, ya, instrumen operasi pasar moneter juga. Instrumen investasi buat siapa? Buat rakyat Indonesia juga, ya. Nah, jadi misalkan ketika temenmu nanti ya, ini kan lebih banyak perempuan nih gitu ya, bisa saja nanti mahar pernikahan itu bukan emas tuh. Bisa saja, ya. Nanti mahar pernikahannya Bila itu ternyata adalah surat berharga negara. Ketika dilamar sama Habib, Habib bilang saya surat mahar pernikahannya nanti si Habib saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan SBN 1 miliar rupiah dibayar tunai, misalnya gitu ya. Bisa jadi, ya karena SBN itu sudah jadi instrumen investasi, sangat liquid, gitu ya. SBN jangka pendek itu liquid, kamu jual di pasar nggak akan nunggu lama, langsung. Ya, setara dengan deposito bahkan. Ya, nah, kemudian yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana debt management dalam konteks sistem informasi akuntansi. Nah, ini beberapa prinsip yang perlu kalian ketahui juga ketika kita mempelajari sistem informasi akuntansi pemerintah. Ya, mengenai utang publik gitu ya, ini ada beberapa hal, tapi yang paling penting juga di sini adalah bahwa dengan kalian memahami ini, kemudian kalian jadi paham bahwa oke, akuntansi untuk utang ini menjadi penting karena kita harus menyajikan informasi ini ke publik. Ya, itu sangat penting, nggak boleh ditutupin. Ya. Nah, ini struktur organisasi yang ada di Kementerian Keuangan yang mengelola utang kita. Tadi saya sampaikan, DJPPR, dia punya front office, middle office, dan back office. Front office itu artinya dia yang lelang, Sun, gitu ya,
SBSN atau syariah, kemudian kalau dia pinjam, itu ada di 3 direktorat ini, kemudian middle office itu bagaimana strategi pembiayaannya, dan back office itu bagaimana dilaporkan, kemudian nanti disajikan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, back office. Oke. Nah, ini beberapa infrastruktur pendukung yang Kementerian Keuangan punya, gitu ya. Di DJPPR itu ada namanya Debt Management and Financial Analysis System. Ya, ini dia untuk settlement, untuk reporting dan accounting. Ya, settlement itu ada pada saat penerbitan, ya, itu dia dipakai. Jadi, ketika transaksi itu terjadi, maka kemudian sistem ini yang akan mencatat. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya Decision Support System, DSS ini, dia dipakai ini untuk pada saat buyback and debt swish. Buyback itu artinya kita beli kembali surat berharga kita, debt swish itu artinya kita bisa menukar gitu ya, atau merestrukturisasi jatuh tempo dan sebagainya. Kemudian ada yang berhubungan dengan Bank Indonesia, ya, Bank Indonesia Supply Security Statement System ini dia dipakai untuk pada saat ketika BI menjalankan RTGS, ya, pada saat transaksi itu dilaksanakan, ya, karena kita kan banyak di dalam negeri juga, itu maka kemudian ini sistem-sistem yang dipakai. Dan kemudian ada SPAN, ya, SPAN yang kita pakai untuk pencatatan di BUN-nya. Oke, ini beberapa istilah-istilah yang teman-teman perlu ketahui juga. Jangan bayangkan kantor kita itu jadul gitu-gitu ya. Kantor kita itu sudah sangat maju gitu ya. Misalnya kita tuh punya namanya dealing room, ya. Dealing room ini adalah suatu ruangan gitu ya, boleh dibilang ya, suatu ruangan, sebenarnya suatu kantor, punya perangkat kita mengamati pergerakan harga saham, surat utang segala macam itu, sehingga kemudian bisa memutuskan, oh ini kita harus lelangnya sekarang. Oh ini kita lelangnya kapan nih? SBN seri mana yang dilepas? Sun mana yang dilepas? Kalau falas kita pergi ke pasar yang mana nih hari ini misalnya? Oh kalau menjelang Natal itu jangan rilis di Eropa karena orang udah liburan. Ya itu mempengaruhi itu. Nah ini hal-hal ini yang kemudian dikelola di dalam dealing room ini. Jadi ada pegawai-pegawai kita yang kemudian expert dalam mengamati situasi pasar. Jadi surat utang itu bukan dilepas-lepas gitu aja, ya. Tunggu timing yang tepat, kapan volumenya berapa gitu ya. Karena ketika kita nggak tepat, maka nanti suku bunganya juga akan tidak sebagus ketika timingnya tepat. Atau ketika timing tidak tepat, itu bisa juga menimbulkan sentimen negatif terhadap surat utang kita. Ya. Oke, nah ini DEMFAS gitu ya, ini waktu itu dikembangkan teman-teman bahwa DEMFAS ini memang biasa negara-negara yang apa namanya ya, negara-negara yang dulunya katanya ya, yang dulunya memang kayak Indonesia ya, contohnya adalah negara-negara yang memang waktu itu butuh pinjaman luar negeri, butuh pembiayaan, kemudian dia harus pakai DEMFAS ini. Karena DEMFAS ini sebenarnya membantu tidak hanya kita di internal, tetapi juga bagaimana kemudian kreditor itu bisa mempercayai, itu yang mempercayai pemerintah. Oke, nah ini dari tahun 80 ya, dari DEMFAS tahun 80 sampai sekarang sudah berapa kali update gitu ya, versionnya udah berubah-ubah. Kemudian ada beberapa subsistem. Nah ini memang teman-teman waktu kami berdiskusi memang ini konsepnya adalah untuk teman-teman sekedar tahu gitu ya, karena kecil kemungkinan teman-teman untuk berinteraksi secara langsung terkait dengan ini. Saya aja di kantor pusat itu tidak berinteraksi dengan ini secara langsung. Jadi pengguna sistem ini memang sangat spesifik di DJPPR dan di direktorat tertentu saja. Tapi kalian perlu tahu, ya perlu tahu karena dia bagian dari sistem informasi yang mengatasi pemerintah. Oke, nah ini alurnya teman-teman ya, bagaimana loan itu kemudian dinegosiasikan, tingkat bunga segala macamnya, kemudian di dalam kontraknya isinya apa saja, kapan ditarik, ya, kapan bunga itu dikenakan. Nah, kemudian sistem informasi-informasi ini yang nanti masuk ke dalam DEMFAS tadi, sehingga kita bisa
menganalisis ujungnya report dan kemudian kita analisis gitu ya. Analisis ini untuk apa? Untuk debt strategi berikutnya ya, untuk strategi pembiayaan berikutnya. Nah, jadi ini di dalam Demfast itu jangan bayangkan cuman untuk recording aja, artinya untuk merecord aja, enggak. Dia untuk operasi juga, makanya tadi kemudian ada middle office, back office, dan front office. Ya, nah ini informasi ini disupport untuk 3 tempat tadi, middle, front office, middle, dan back office. Ya, back office itu untuk reporting. Nah, middle itu untuk analytical function tadi, ya, bagaimana strateginya, kapan dikeluarkan dan segala macam itu ada di middle office-nya DJBPR tadi yang di digambar. Nah, ini di gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa kemudian Demfast yang kita pakai ini sebenarnya standar internasional gitu ya, negara-negara lain juga pakai gitu ya, untuk supaya ini bisa menjadi bagian dari kita mengelola utang secara hati-hati, prudent ya, khususnya untuk pinjaman luar negeri. Nah, ini ada front office, back office tadi ya, middle office juga. Nah, middle office tadi dipakai untuk analisis dan sebagainya, back office untuk operasi pelaporannya, sedangkan di front office itu pada saat penerbitan. Oke. Nah, ini ada beberapa menu di dalam Demfast ini yang digunakan teman-teman DJBPR. Yang pasti utama adalah pertamanya adalah recording fiction dulu, recording untuk bagaimana dia dicatat, gitu kan, loan, obligasi, hibah, pinjaman proyek, kemudian ada juga penerusan pinjaman, kemudian ada general agreement ini terkait dengan induk perjanjiannya, itu juga direkam di sini. Kemudian ada operation function ini untuk disbursement itu pada saat dia dilelang gitu ya, pada saat uangnya ditarik gitu ya. Kemudian pada saat uang itu ditarik, kemudian di dalamnya nanti ada fungsi-fungsi juga, schedule, bagaimana maturity-nya, jatuh temponya, akumulasi denda dan sebagainya macamnya. Ini ada di dalam operation function di Demfast. Kemudian untuk controlling ini pasti untuk akurasi ya, untuk akurasi, data validasi, error check ya. Kemudian jangan sampai kita tidak tahu. Jadi di dashboard kita di dalam Demfast itu kita akan tahu, oh ini dia akan jatuh tempo bulan depan, oh dia akan jatuh tempo 6 bulan. Maka kemudian untuk penganggaran dan pelaksanaan eksekusi pembayarannya pun itu sumber informasinya dari sini. Ya. Kita nggak boleh miss, kita nggak boleh gagal bayar atau default. Ya, pemerintah itu harus menjaga credibility. Maka kemudian informasi ini tidak boleh lalai, tidak boleh nggak akurat. Ya, kalau jatuh tempo ya kita harus bayar. Jangan sampai kita nggak bayar gara-gara kita nggak tahu bahwa dia jatuh tempo. Nah ini dibantu oleh sistem. Ya, termasuk juga kalian bayangkan pemilik surat berharga negara itu sekarang sudah lebih dari 1 juta entities, 1 juta orang itu sudah lebih yang punya surat berharga negara. Sudah di beberapa juta angkanya. Jadi kita memelihara data itu. Ini kapan dia harus dibayar bunganya? Kalau kamu misalnya beli obligasi atau surat berharga negara, kamu ada rekening custodiannya, nanti ketika dia jatuh tempo, bunganya masuk ke dalam rekening kamu kan. Nah itu dikelola di sini gitu ya. Nah, kemudian reporting function ya tadi untuk pelaporan, ini untuk standar report, ini untuk analytical management maupun operation, maupun user defined report, ini sesuai dengan kebutuhan, misalnya kalau kita pinjam ke World Bank, dia butuhnya apa, gitu-gitu, ini informasinya bisa dikembangkan di sini, di reporting function ini. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan, gitu ya teman-teman, utang pemerintah itu apa saja, kita bisa lihat dari pinjaman, surat berharga negara, ya dari pinjaman itu ada pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri. Nah, pinjaman itu ada pinjaman kegiatan, ini artinya pinjaman proyek, ya, untuk proyek tertentu. Ada pinjaman program, gitu ya, pinjaman program ini untuk menutupi defisit bisa apa saja, gitu ya, tidak harus yang berbentuk fisik. Jadi misalnya untuk program stunting tahu nggak stunting? Stunting itu untuk mengurangi anak-anak yang tidak tumbuh dengan seharusnya, itu namanya program stunting, itu bisa dibiayai dari pinjaman program ini. Kemudian sekarang kita lihat yang paling kanan di sini, itu banyak sekali variannya ya, mengenai surat berharga negara ini variannya banyak banget ya. Jadi ada SUN, ada SBSN. SUN itu ada obligasi dalam negeri, ada surat perbendaharaan negara, obligasi negara ini ada falas, ada rupiah, ada samurai bond, global bond, ada yang tradable, ada non tradable gitu ya. Kalau yang tradable itu ada yang dia fixed rate
ya reguler, ada yang obligasi, kemudian di sini SBSN itu ada yang jangka panjang, jangka pendek, ada suku rupiah, fixed rate, tradable, macam-macam ya. Islamic fixed rate, itu suku bunganya kita ngikutin yang di sana. Kemudian ada juga yang non tradable sifatnya, macam-macam. Nah, sekarang kita yang tadi saya sampaikan lebih banyak di sini, di surat berharga negara dibandingkan dengan yang ini. Kalau dulu lebih banyak ini, gitu ya. Maka kemudian ketika isu yang tadi RRP Indonesia akan dikuasai oleh negara-negara ini sudah nggak relevan, sangat-sangat tidak relevan. Apalagi utang kita ke China sangat-sangat sedikit dibanding dengan beberapa negara yang lain, apalagi dibanding dengan SBM. Oke ya, kemudian ini ada beberapa fungsi pengelolaan utang, ada beberapa aplikasi yang terlibat di sini, beberapa sistem, DEMFAS sama SPAN terutama. Di dalam SPAN itu nanti kemudian ada interkoneksi dengan DEMFAS, ya, dan di dalam SPAN teman-teman ingat bahwa ada modul penerimaan, modul komitmen, pembayaran, modul GL yang akan terlibat di dalam. Ini proses pinjaman hibah luar negeri, teman-teman, seperti ini, ya. Kemudian ada mekanisme penarikan, ini ada pembayaran langsung, ada pembiayaan pendahuluan, ada letter of credit sama Rexus. Ya, kalau pembayaran langsung itu artinya dari lender langsung transfer ke KL yang mengeksekusi pinjamannya tadi. Pembiayaan pendahuluan itu artinya pemerintah melakukan pembiayaan dulu. Rexus itu dalam rekening khusus, jadi ada pinjaman itu ditampung dalam rekening khusus, ketika mau dibelanjakan baru diambil dari Rexus tadi. Kalau LC itu LT of credit, ini biasanya terkait dengan pinjaman luar negeri yang melibatkan perbankan. Oke, nah ini metode penerbitan SPN. Ya, ada pasar perdana, isu perdana, penerbitan, kemudian ada pasar sekunder, kamu beli di pasar sekunder. Jadi dia sudah sebelumnya di pasar perdana, kemudian diperjualbelikan lagi. Nah, di pasar perdana itu ada yang lelang, ada non lelang. Kalau non lelang ini dia ada yang private placement, artinya kita tentukan oh yang beli ini, misalnya kayak kemarin untuk program PEN ini, kemudian ada private placement dengan Bank Indonesia. Oh yang beli Bank Indonesia, gitu ya. Atau namanya book building ya, artinya dipesan dulu gitu ya, dipesan dulu, dibuka dulu, dipesan, siapa yang memesan, baru dia akan diterbitkan, tapi tidak melalui lelang, dia langsung terhadap yang membeli. Jadi ini macam-macam, tergantung jenisnya. Kemudian ada juga yang lelang. Lelang ini di dalam negeri ada, di luar negeri ada. Kalau dalam negeri biasanya kita pakai bank kustodian. Bank kustodian ini biasanya bank pemerintah maupun non-pemerintah yang ditunjuk oleh DJPR. Nah, kalian bisa beli melalui bank tadi. Ya. Oke, nah di pasar sekunder pasti ada buyback, debt switch bisa juga. Oke, wah ini yang agak rumit gitu ya, agak rumit. Ini sebenarnya adalah ketika saya juga jujur saya juga belum pernah beli SBN ya. Tapi begini, intinya adalah ada beberapa sistem yang terlibat, ya, ada beberapa sistem yang terlibat, baik pada saat penerbitan pinjaman maupun pada saat penjualan SBN. Nah, titik-titik kritisnya adalah pada saat settlement sebenarnya. Pada saat settlement itu artinya dokumen yang menyatakan bahwa oke, ini sudah deal, ya, nilainya sekian, bunganya sekian, segala macam. Nah, ini yang nanti kemudian uangnya, ketika misalnya kita udah settlement gitu ya, kita yang mau beli ini kan akan transfer uang, akan di debit rekening kita, uang itu kemudian nanti secara sistem oleh BI, kemudian itu akan masuk ke rekening yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menampung hasil lelang tadi. Nah, hasil lelang tadi itu kemudian baru dipindahkan ke rekening kas negara. Nah, agak rumit ketika misalnya lelang dalam bentuk valuta asing, ya, itu di luar negeri itu memang agak ini ya, artinya. Tapi jangan bayangkan bahwa kemudian ini tidak dikelola dengan hati-hati. Ya, ini sangat dikelola dengan hati-hati. Jadi salah satu kebaikan perkembangan teknologi itu kemudian membuat kita menjadi sangat hati-hati. Nah, ini private placement gitu ya. Private placement ini artinya tadi ya, bahwa kita menentukan, ya, ini langsung kalau iya, oke, kalau ditolak, disampaikan gitu ya, nanti baru dituangkan dalam dokumen kesepakatannya. Kemudian dokumen kesepakatan itu ditandatangani oleh Dirjen PPR atas nama Menkyu dan si yang ditunjuk untuk private placement tadi.
Ini ISBN book building gitu ya. Jadi kita istilahnya mesen dulu gitu ya, mesen dulu. Ini debt switching SBN. Ya, teman-teman lihat di sini bahwa ada yang di situ dealer A, dealer B. Nah, ini biasanya perbankan gitu ya. Dealer A, dealer B ini biasanya perbankan. Nah, ini biasanya kemudian ketika pemerintah mengumumkan lelang nanti calon pembeli itu kemudian akan registrasi ke banknya, ya melalui bank. Oke, nah nanti hasil lelang tadi kemudian diumumkan, nanti bank kustodiannya akan memberitahu kepada calon pembelinya, kemudian secara by system akan mendebit rekening dan sebagainya. Oke, ini proses di interface-nya. Interface-nya intinya adalah sebenarnya bagaimana DEMFAS ini masuk ke dalam SPAN. Ya. Oke, nah ini proses ketika nanti KL sebagai executing agency gitu ya, kemudian mencairkan itu ke KPPN khusus. Ini KPPN KPH itu khusus pinjaman dan hibah ya. Jadi untuk yang bersumber dari pinjaman luar negeri itu KPPN-nya khusus ya, KPPN khusus itu yang untuk apa namanya pencairan SP2D-nya itu ke situ. Nah, tapi walaupun pinjaman luar negeri, tapi waktu yang dicairkan itu adalah bentuknya adalah rupiah. Ya. Oke, ini beberapa informasi yang kemudian di-input di dalam DEMFAS, teman-teman ya, ada bisa lihat sini instrumen ID, credit name, creditor, other reference, dan segala macam, banyak banget ya. Saya sendiri juga, karena saya tidak pernah ditugaskan di dalam di front office maupun middle office, karena memang itu ditangani oleh DJPR, kalau kami kan Dirjen Perbendaharaan, itu memang tidak secara spesifik ini kemudian kami kerjakan gitu ya. Kami dapatnya laporan aja, ya udah ending supaya masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, DEMFAS ini sebenarnya awalnya adalah untuk manajerial, tapi kemudian kita sinkronkan dengan SPAN gitu ya. Bagaimana caranya supaya data ini bisa masuk untuk kepentingan accounting melalui modul GL dan pelaporan. Ya. Oke, nah ini contoh ya report yang dihasilkan oleh DEMFAS. Nah, ini laporan outstanding utang ini kita sampaikan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, dan Kementerian Keuangan juga biasanya merilis secara semesteran, ya merilis secara semesteran sumber-sumber pembiayaan kita itu seperti apa. Ada di sini dominasinya seperti apa. Kalau teman-teman lihat di sini ya, yang dominasi local currency atau dalam rupiah gitu ya, itu lebih dominan ya, hampir 3 kali dibanding yang dominasi apa namanya yang melalui valuta asing. Ini kan kalau kalian bisa lihat di sini 800 banding 2.200, hampir kurang lebih sepertiganya. Jadi lebih banyak yang dalam bentuk rupiah. Saya rasa itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, slide-nya akan saya share. Kita masih punya waktu. Kalian boleh break dulu, karena tadi udah waktu sholat udah masuk tadi setengah jam yang lalu ya, mohon maaf. Kalian boleh break dulu. Saya kasih waktu kalian break, kemudian habis itu langsung kalian boleh ya memanfaatkan waktu kira-kira 15 menit sampai 20 menit, saya kasih tugas lagi. Kemudian kalian tuliskan. Tadi kan baru 3 orang yang bicara ya. Kalian tuliskan persepsi kalian mengenai utang pemerintah dari perspektif manapun, silakan, mau dari perspektif pengelolaannya, dari perspektif laporannya, segala macam, bebas. 1 halaman saja. Ya. 1 halaman kertas normal ya, jangan Pak 1 halaman ternyata ngambil notebook yang kecil kayak punya anak saya gitu kan, 1 halaman kecil begini, jangan. Ya kira-kira 1 halaman kertas normal, dituliskan, foto, kirim ke ketua kelas kirim ke saya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi break dulu, ya break dulu 15 menit, sampai jam 4,
jam 4:10, kemudian sisa waktu 20 menit kalian pakai untuk menuliskan persepsi kalian mengenai utang pemerintah. Kalau mau kasih harapan juga boleh di situ, ya silakan aja, tapi 1 halaman aja, ya 1 halaman aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nanti kirim ke ketua kelas seperti biasa email ke saya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tapi ini nanya materi lagi, Pak. Nanya tentang utang, boleh nggak, Pak? Boleh. Oke, Pak. Jadi sebenarnya ini belum lama saya baca informasi terkait ini ya, sumbernya dari teori ekonomi MMT, Pak. Jadi Modern Monetary Theory gitu. Jadi ada salah dua mungkin alternatif dari pemerintah itu untuk berutang, katanya begitu. Kan selama ini katanya kalau misalkan belanja itu lebih banyak, terus kita kekurangan uang, akhirnya kita berhutang gitu. Istilahnya begitu, simpelnya. Nah, solusinya itu begini, Pak, katanya. Negara Indonesia ini kan terkenal dengan kekayaan alamnya, istilahnya begitu, Pak. Jadi kekayaan asetnya itu bisa dijadikan sebagai modal gitu untuk negara kita. Jadi dibikin portofolio terkait dengan keseluruhan aset yang dimiliki negara, terus bagaimana pengelolaannya sehingga kekayaan negara ini bisa dijadikan sebagai underlying aset, yang mana atas underlying aset ini nanti pemerintah sekuritisasi, yang sekuritasinya ini nanti akan dijual ke negara-negara luar, Pak. Sehingga uang masuk ke negara itu dalam bentuk kepemilikan atas sekuritasnya tadi, Pak. Jadi bukan dalam bentuk utang, katanya begitu. Itu contoh pertamanya gitu. Yang masuk underlying aset itu misalkan negara Indonesia punya cengkeh gitu, misalkan berapa ratus ribu ini metrik ton misalkan gitu. Itu kan nanti divaluasi berapa rupiah dan sebagainya. Sehingga itu menjadi underlying aset, Pak. Terus yang poin yang kedua itu katanya bisa aja Bank Indonesia itu mencetak uang gitu kan, tapi basisnya bukan emas atau dolar atau lain sebagainya gitu, Pak, tapi underlying asetnya itu, Pak, sehingga atas uang yang dicetaknya itu nanti akan dialirkan ke sektor perindustrian yang produktif gitu, sehingga nanti kan industri bakalan bergerak nih, Pak, sehingga akan menghasilkan profit yang akan mengatasi inflasi yang dihasilkan dari pencetakan uang itu tadi, Pak. Jadi ada dua gitu, Pak, sekuritisasi sama yang keduanya cetak uang, Pak. Itu gimana, Pak, ngejawabnya? Oke, yang pertama adalah mengenai sektorisasi. Ingat kita punya pasal 33. Ya, bumi, air, kekayaan alam itu dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi memang tidak segampang itu teori itu diterapkan karena kita akan berhadapan dengan amanat konstitusi di Undang-Undang Dasar. Ya, jadi tidak bisa kemudian kita tadi disektorisasi dari kepemilikan kekayaan alam. Itu sulit untuk diterapkan di Indonesia. Menurut pendapat saya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita ngomong underlying aset, pemerintah sudah menerapkan underlying aset, ada dasar hukumnya Undang-Undang 17 hanya untuk surat berharga syariah negara. Ya, dengan nilai yang dibatasi sangat ketat. Itu untuk aset tetap yang punyanya pemerintah. Kita tidak ngomong mengenai kekayaan negara. Ya. Jadi satu tidak menurut saya tidak segampang itu kemudian untuk diterapkan di Indonesia untuk yang itu. Kemudian mengenai penerbitan uang Bank Indonesia, terus terang saya bukan ahlinya, ya ini menyangkut kebijakan moneter dan sebagainya, terus terang saya bukan ahlinya, jadi saya nggak bisa jawab untuk yang itu secara pasti gitu ya, tapi menurut pendapat saya, sangat sedikit negara yang kemudian menerapkan teori itu. Ya, sangat sedikit negara yang menerapkan teori itu yang pertama, yang saya tahu ya. Kemudian yang kedua, saya pernah baca gitu ya, ada negara di Afrika yang kemudian menerapkan itu, dia punya kekayaan berupa berlian dan sebagainya, hancur lebur negaranya, di mana terjadi hyperinflasi yang benar-benar tidak terkendali. Nah, mungkin itu yang kemudian, mungkin ya, saya terus terang saya tidak ahli dengan itu, mungkin kemudian itu yang menjadi salah satu reason utama sampai saat ini kita tidak menerapkan hal yang seperti itu. Mungkin ya. Nah, tapi perlu kalian dalami gitu ya. Mungkin nanti kalian kuliah lagi S2, S3 ya mengenai itu gitu ya. Terus terang saya tidak punya kualifikasi karena saya belajar ekonomi itu dalam konteks belajar akuntansi gitu ya. Saya tidak mempelajari, mungkin nanti kalau S3 belajar ekonomi lagi mungkin pikirannya jadi
lain lagi, tapi untuk saat ini saya komennya cuma itu, ya. Mungkin itu ya, Aji ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Laurentius ya, silakan. Jadi saya kan Pak pengen nyari berapa jumlah utang pemerintah pusat kepada BI, dan saya juga pengen tahu Tanya Pak? Berapa jumlah utang pemerintah pusat ke BI, Pak. Oke. Nah, dan saya juga pengen tahu seberapa kemampuan pemerintah untuk ya bayar utangnya gitu loh, Pak. Nah, cuman saya agak bingung Pak ketika baca LKPP, apakah hanya surat utang pemerintah kepada BI aja yang menjadi utang pemerintah kepada BI, atau juga ada SBN lain yang dibeli sama BI gitu, Pak? Oke. Jadi gini, yang di dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu kita lihat totalnya, ya secara total ini SBN yang ini jenisnya ini itu nilai totalnya sekian. Nah, ketika kita mau mencari misalnya surat berharga negara seri ini, itu siapa aja yang punya, itu memang harus minta ke DJPR detailnya, ya siapa aja yang punya. Kenapa seperti itu? Karena memang ada undang-undang yang kemudian mewajibkan data data pemilik SBN itu tidak kemudian menjadi data publik, ya. Jadi misalnya nih, kita nggak bisa mengumbar nih, Laurentius nih punya SBN itu berapa banyak, serinya apa aja, itu nggak boleh diumbar di dalam LKPP. Ya, jadi mungkin memang kamu tidak akan langsung ketemu data itu ya. Nah, tapi kalau kamu mau cari berapa SBN yang dipegang oleh Bank Indonesia, itu ada di Bank Indonesia-nya, itu biasanya dia ngeluarin, saya lupa namanya apanya gitu ya, tapi dia biasanya ngeluarin setelah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, itu dia ngeluarin berapa SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia, tapi biasanya di pasar sekunder, dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, SBN itu adalah instrumen fiskal sekaligus instrumen moneter, gitu ya. Nah, jadi BI itu tidak kemudian selalu membeli SBN, dia tergantung kebijakan moneter yang diambil sama dia. Misalnya untuk mengendalikan jumlah uang atau untuk mengguyur uang gitu ya ke pasar. Nah, itu kemudian pemerintah sebenarnya tidak punya kewajiban kemudian mendetailkan siapa aja pemilik SBN gitu ya, karena itu memang informasi yang secara undang-undang juga tidak boleh kemudian di-share. Tapi kalau kamu pengen tahu BI beli berapa, itu ada di Bank Indonesia-nya. Ya, di Bank Indonesia itu ada berapa. Tapi itu bukan dalam konteks BI itu berikan utang ke pemerintah, enggak. Nah, itu kecuali private placement. Nah, dalam waktu pandemi kemarin ada memang private placement yang kemudian dibeli oleh Bank Indonesia. Ya. Nah, tapi secara umum biasanya BI itu beli di pasar sekunder. Dia sudah jadi instrumen moneter. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau tidak lagi, oke ya, saya end, kalian break 15 menit, kemudian kerjakan tadi 15 menit lah sampai 20 menit untuk menulis persepsi kalian mengenai utang, bisa dari pelajaran hari ini yang sangat-sangat sedikit waktunya untuk kita diskusi lebih banyak mengenai utang, tapi kalian, ya persepsi terserah lah, kalian ngambil dari mana terserah. Oke ya. Demikian ya, saya akhiri ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi. Oke, nanti ketua kelas biasa email ke saya. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak.